Perjalananku bermula dari dua sosok yang paling hebat dalam hidupku, ayah dan ibuku. Mereka adalah dua orang tangguh yang bersatu, membesarkan, dan menuntunku hingga aku bisa menjadi diriku yang sekarang. Aku lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil di Sumatera Utara, bernama Sidorukun. Pagi-pagiku disambut hangatnya mentari dan aroma masakan nenek yang selalu membuatku rindu rumah. Kakekku pun sudah menunggu di depan kandang ayam, mengajakku memberi makan ayam kesayangan kami. Sore hari, kudapan sederhana dari tangan nenek menjadi penutup hari yang penuh kasih. Aku bersekolah di SDN 116244 Sidorukun. Di sana, aku belajar arti perjuangan. Dari kelas 1 hingga 6, aku selalu berusaha menjadi yang terbaik, dan syukurlah aku berhasil menjadi juara 1 setiap tahun. Aku aktif di pramuka, mengikuti olimpiade matematika, bahkan lomba mengaji. Aku sering membawa pulang piala tahfidz dan MTQ, bukan untuk pamer, tapi karena aku mencintai belajar dan ingin membuat keluargaku bangga. Namun, semua berubah ketika aku kehilangan dua orang yang sangat aku cintai, kakek dan nenekku. Mereka pergi satu persatu, meninggalkan ruang kosong yang tak tergantikan. Mereka bukan sekadar orang tua, tapi rumah bagiku. Waktu berlalu, dan aku melanjutkan pendidikan ke SMP di Pondok Pesantren Imam An-Nawawi, Rantau Prapat. Namun, hidup di sana tak mudah. Aku pernah dibully, merasa tidak nyaman, hingga akhirnya aku pindah ke MTS Raudlatul Ulum Ae Nabara. Disitulah aku menemukan teman-men yang tulus, Adisti dan Nabila. Kami melewati masa pandemi bersama, belajar daring, tetap produktif, dan saling menguatkan. Saat wisuda MTS, aku menangis, bukan karena sedih gagal, tapi karena aku harus meninggalkan rumah masa kecilku dan pindah ke Pamulang untuk melanjutkan SMA. 3 hari perjalanan darat dan laut membawa aku ke tempat baru yang sama sekali berbeda. Pamulang terasa asing, tapi perlahan aku belajar mencintainya. Aku bersekolah di SMA Muhammadiyah 25 Pamulang. Awalnya aku merasa minder, datang dari desa kecil ke kota besar. Namun Tuhan mempertemukanku dengan teman yang Bake, Rafa, Aca, Naila, dan Ray. Kami selalu bersama, tertawa, belajar, dan berbagi cerita, tapi hidup tak selalu mulus. Saat aku kelas 11, ibuku mengandung di usia 42 tahun. Aku sering bolak-balik rumah sakit, mengurus administrasi, menjaga ibu, sambil tetap bersekolah. Prestasiku menurun drastis. Dari peringkat 3 menjadi 11. Aku hampir menyerah. Namun, dalam keputusasaan itu, aku menemukan kekuatan baru. Kekuatan untuk bertahan. Aku belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa kuat kita berdiri kembali. Aku mulai menata ulang impianku, belajar lebih giat, dan mengikuti berbagai kegiatan sekolah seperti pesantren kilat Goes to Campus, hingga kunjungan ke KPK dan BNN. Aku bekerja keras mempersiapkan SNBT, belajar siang malam, mengalahkan rasa malas, berjuang demi satu harapan, kuliah di Universitas Impian. Dan akhirnya, usahaku tak sia-sia. Aku diterima di Universitas Islam Negeri Jakarta, jurusan Kimia Murni, lewat jalur SNBT. Awal kuliah menjadi babak baru dalam hidupku. Aku mengikuti kegiatan gathering maba, bertemu teman-teman baru, dan mendapat kepercayaan menjadi koordinator pembuatan ambil-lembel fakultas. Walau tidak menang lomba, kami bangga karena telah berjuang bersama. Dari situ aku belajar bahwa kemenangan bukan hanya soal hasil, tapi juga proses
dan kebersamaan. Sebagai mahasiswa kimia murni, aku semakin mencintai dunia sains. Aku suka bereksperimen, mengenal laboratorium, dan mencari tahu bagaimana ilmu kimia bisa bermanfaat bagi kehidupan. Namun, ada satu hal lagi yang aku cintai. Dunia kecantikan. Bagi banyak orang, kecantikan hanyalah penampilan. Bagiku, kecantikan adalah cara untuk mencintai diri sendiri dan menghargai ciptaan Tuhan. Aku ingin memadukan kecintaanku pada kimia dan kecantikan, menciptakan produk kosmetik yang aman, bermanfaat, dan membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Aku ingin menjadi ilmuwan perempuan yang bisa menginspirasi generasi muda. Aku ingin menunjukkan bahwa perempuan juga berhak bermimpi tinggi, berpendidikan tinggi, dan berkontribusi besar untuk masyarakat. Aku ingin mengangkat derajat keluargaku, menjadi ibu yang baik, guru pertama bagi anak-anakku kelak, dan terus menebar manfaat lewat ilmu pengetahuan. Nama saya Mutiara Azahra Nailasya, seorang perempuan yang lahir dari desa kecil di Sumatera Utara, kini melangkah menuju masa depan besar dengan tekad, doa, dan semangat yang tak pernah padam. Karena aku percaya, setiap mimpi bisa tercapai jika diiringi dengan usaha, doa, dan keyakinan. Dan inilah perjalanan seorang mutiara. Sebuah perjalanan menuju cahaya, menuju masa depan, menuju impian yang nyata.